Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Marta Ayuba, NIM 2041050200096 dari kelompok 5 Peradaban Islam. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, jadi masuknya Islam ke Nusantara, ke Indonesia ini memiliki berbagai teori dan juga pendapat dari para ahli. Mereka menyebutkan berdasarkan bukti yang telah ditemukan di Indonesia. Berbagai teori dan pendapat tersebut, yaitu yang pertama di sini ada teori Gujarat. Nah, teori ini disampaikan oleh J. Pitchnapple dan Snook Harcrounch bahwa Islam di Indonesia berasal dari para pedagang Gujarat dari India. Nah, sambil membawa budaya Islam tersebut selama berdagang pada abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat ini kemudian juga dikembangkan oleh J. P. Mokweta pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang mana wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, di Aceh. Nah, menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang diimpor dari Gujarat tersebut, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Nah, alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat muslim di Gujarat dan juga di Indonesia. Kemudian teori yang kedua yaitu ada teori Persia. Nah, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini menjadi Iran. Nah, pencetus dari teori ini adalah Husain Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan juga tradisi yang telah berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, yaitu cucu dari Nabi Muhammad. Nah, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Nah, kemudian tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Nah, itu bukan kebetulan, keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam atau murtad dan juga dapat membahayakan stabilitas politik dan sosial. Alasan lain yang dikemukakan oleh Husain yang sejalan dengan teori Mokweta yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam pada awal di Indonesia. Nah, ada kesamaan lain yaitu bahwa umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i sama seperti kebanyakan muslim di daerah Iran, di negara Iran. Teori selanjutnya yaitu teori Mekah. Nah, teori ini disampaikan oleh Buya Hamka yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Karim Amrullah. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, nah, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Nah, ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Penulis barat, kata Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Nah, dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama yaitu orang Arab, bukan dari hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diterapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia.
Kaum sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Nah, jadi itulah beberapa teori atau pendapat mengenai masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara masuknya Islam ke Nusantara. Mengutip dari buku modul pembelajaran SMA Sejarah Indonesia kelas 10 yang disusun oleh Mariana MPD, ada 6 cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satunya ialah perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Terus yang kedua ialah perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan pekojan atau kampung Arab. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Terus yang ketiga ialah pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Terus yang keempat ialah kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan, wayang, dan musik. Dasar Pitutur Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Terus yang kelima ialah politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Terus yang keenam ialah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farika Nailu Amalia dengan NIM 2041050200117. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai kelompok Islam Putian dan kelompok Islam Santri. Yang pertama yaitu kelompok Islam Putian. Putian merujuk dari kelompok santri. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dari Islam Abangan. Istilah Putian lebih populer sebagai lawan kata dari Abangan. Istilah Putian ini artinya adalah dalam beragama mengikuti jalan lurus, putih bersih seperti ajaran aslinya. Istilah Abangan sendiri muncul karena kelompok Putian yang menganggap Abangan adalah kelompok muslim yang menjalankan Islam tidak sempurna. Klaimnya, hanya merekalah kaum Putian yang menjalankan Islam secara benar. Pemimpin kaum Putian sendiri yaitu Sunan Giri yang didukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Yang selanjutnya yaitu kelompok Islam Santri. Menurut Profesor Dr. Abdul Hadi WM menyatakan santri berasal dari kata Sanskerta yaitu sastri yang berarti orang yang mempelajari suatu ajaran. Jadi santri adalah orang yang mempelajari suatu ajaran menurut ajaran Islam. Menurut GEERFTZ, santri melihat Islam sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris. Komunitas yang semakin lama semakin lebar dari lokal hingga internasional. Santri tidak pernah memandang agama sebagai serangkaian kepercayaan semata-mata sejenis filsafat yang abstrak.
Sedangkan dari sisi organisasi, santri berpusat di 4 lembaga sosial yang utama. Yang pertama yaitu Partai Politik Islam, berikut organisasi sosial dan amalnya, yang kedua yaitu sekolah agama, yang ketiga yaitu lembaga birokrasi pemerintah, dan yang keempat yaitu struktur lembaga keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hirsa Hulaifah, NIM 204105020106. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok Islam Priai dan Abangan. Yang pertama adalah kelompok Islam Priai. Varian terakhir dari tipologi Muslim Jawa adalah kalangan Priai yang oleh Gertz diasumsikan sebagai kaum elit atau golongan bangsawan yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Golongan priai awalnya hanya diistilahkan bagi kalangan aristokrasi turun-temurun yang oleh Belanda diambil dengan mudah dari raja-raja Jawa yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Elit pegawai ini yang ujung akarnya terletak pada keraton Hindu Jawa sebelum masa kolonial, memelihara dan mengembangkan etiket keraton yang sangat halu, kesenian yang sangat kompleks dalam tarian, sandiwara, musik, sastra, dan mistisme Hindu-Buddha. Sebagai bagian dari tipologi keagamaan dalam masyarakat Jawa, kaum priai tentu saja sangat dipengaruhi oleh kehidupan aristokrasi pada masa kolonial. Sementara titik utama orientasi kehidupan keagamaan kaum priai adalah etiket, seni, dan praktis mistis yang bercorak Hinduisme. Tidak heran bila mereka tidak menekankan pada elemen animistis dari sinkretisme Jawa yang serba melingkupi seperti kaum Abangan. Tidak pula menekankan pada elemen Islam sebagai mana kaum santri, tetapi menitik beratkan pada elemen Hinduisme. Corak yang demikian tidak bisa dilepaskan dari pola kehidupan kaum priai yang secara langsung berafiliasi dengan struktur sosial yang termasuk golongan pegawai birokrasi. Yang kedua yaitu kelompok Islam Abangan. Kategori Islam Nusantara yang terbilang unik juga adalah istilah Islam Abangan yang menjadi varian Muslim di Indonesia. Kategorisasi Islam Abangan yang dikemukakan Gertz sebagai bagian dari perilaku pola keagamaan pada masyarakat Muslim Jawa sesungguhnya kurang tepat karena abangan dan santri memiliki kedekatan emosional sebagai Muslim tradisional yang mayoritas hidup di pedesaan. Sebagai bagian dari Muslim Jawa, abangan ditempatkan oleh Gertz menjadi kelompok masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang ajaran agama, bahkan bisa dianggap sebagai Muslim awam yang berasal dari desa. Kelompok keagamaan dalam tradisi masyarakat Jawa termasuk Islam Abangan merupakan representasi dari kecenderungan perilaku masyarakat yang mengaku sebagai Muslim, tetapi tidak konsisten dalam menjalankan perintah agama. Ketidakkonsistenan menjalankan perintah agama bukan karena tidak paham tentang agamanya, melainkan lebih karena mereka masih percaya dengan tradisi-tradisi lokal yang sudah berkembang sejak lama. Islam Abangan memang tidak secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Muslim karena mereka memang Islam berdasarkan faktor keturunan yang mempengaruhi proses awal penyebaran agama Islam ketika dibawa oleh Wali Songo.
yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.